Shalom teman-teman, sekolah minggu Yeswa Kids. Apa kabarnya? Semua pasti dalam keadaan sehat ya? Masih semangat? Nah, pada pagi hari ini kita mau mulai sekolah minggu kami. Semuanya mau duduk yang manis. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk teman-teman, kita semua duduk yang manis, kita mau lipat tangan dan kita mau tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hingga pada pagi hari ini Kau masih memberkati kami berkumpul bersama saudara-saudara kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada pagi ini berkati sekolah minggu kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan keadaan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, pagi ini kita mau memuji nama Tuhan ya. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kita mau memuji Tuhan. Yuk teman-teman, kita memuji nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, teman-teman, sebelum kita melihat video pada pagi hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar.
Teman-teman, pada pagi ini Bu Riris mau tanya, gimana teman-teman kalau kehilangan sesuatu? Atau teman-teman kehilangan sesuatu yang kalian sayangi? Pasti merasa kehilangan ya? Nah, pada video pada pagi hari ini kalian akan menyaksikan sebuah momen kehilangan yang sangat berharga. Yuk teman-teman kita saksikan. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'" Teman-teman, gimana firman Tuhan pagi ini? Seru sekali ya. Firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita bahwa seorang anak jika berbuat kesalahan harus meminta maaf kepada Bapak. Bapak juga jika anak berbuat kesalahan pasti akan memaafkan kesalahan anaknya.
Firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita berbuat kesalahan, kita harus meminta maaf. Karena Tuhan Yesus Maha Pemaaf dan Pemurah. Seperti Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Selamat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa dulu ya sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang pada pagi hari ini sangat memberkati setiap kami dan kiranya dapat menjadi berkat buat kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Yesusku, haleluya, amin. Dadah, sampai jumpa.